Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Najwa Thoriqul Jannah dengan NIM 222112251 dan teman saya, Umar Hadi Pranoto dengan NIM 222112404 akan memaparkan materi tentang Wilcoxon Test. Menurut Siegel 1956, uji Wilcoxon Sign Rank ini mirip dengan uji tanda atau sign test. Hanya bedanya, kalau pada uji tanda yang diperhatikan hanya arah perubahannya, sedangkan pada uji ini diperhatikan juga besaran dari perubahannya, sehingga uji Wilcoxon Sign Rank ini lebih powerful. Dan syarat data yang akan diujikan dengan metode Wilcoxon Test ini, skala datanya minimal ordinal untuk 2 sampel berpasangan. Hipotesis yang digunakan pada metode Wilcoxon ini ada 3, yaitu hipotesis 2 arah dengan H0 selisih data 1 dengan data 2 sama dengan 0, dan H alternatifnya selisih 2 data tidak sama dengan 0. Hipotesis 1 arah dengan H0 selisih 2 data lebih dari sama dengan 0 dan H alternatif selisih 2 data kurang dari 0. Dan yang terakhir, hipotesis 1 arah dengan H0 selisih 2 data kurang dari sama dengan 0 dan H alternatif selisih 2 data lebih dari 0. Langkah-langkah atau prosedur metode ini yang pertama adalah menghitung selisih 2 perlakuan atau DI sama dengan XI min YI. Yang kedua, memutlakkan nilai DI lalu diberi ranking dengan mengabaikan DI yang bernilai 0 dan dengan merata-ratakan ranking pada DI yang sama. Dan yang ketiga, menghitung nilai T plus dan T min, di mana T min adalah jumlah rank pada DI negatif, begitu pula untuk T plus. Yang keempat, menentukan nilai N besar, di mana N besar merupakan banyaknya nilai DI yang tidak 0. Lalu, apabila N besar yang didapatkan kurang dari sama dengan 25, termasuk sampel kecil, maka titik kritisnya diambil dari tabel G. Lalu apabila N besarnya lebih dari 25 termasuk sampel besar, maka statistik ujinya menggunakan pendekatan distribusi normal dan titik kritisnya diambil dari tabel Z. Pada sampel kecil, statistik uji atau T-hitungnya ditentukan dari hipotesisnya. Apabila hipotesis 2 arah dengan H alternatif selisih 2 data tidak sama dengan 0, maka nilai T-hitung sama dengan minimum T-min atau T plusnya. Apabila hipotesis 1 arah dengan H alternatif selisih 2 data kurang dari 0, maka T-hitungnya sama dengan T plus. Dan apabila hipotesis 1 arah dengan H alternatif selisih 2 data lebih dari 0, maka T-hitungnya sama dengan T min. Dan wilayah kritisnya H0 ditolak jika T kurang dari sama dengan titik kritis pada tabel G. Untuk lebih memahami, langsung saja ke contoh soal. Sebuah penelitian tentang perilaku sosial melibatkan sampel pasangan kembar identik. Perilaku sosial yang dimaksud di sini adalah perilaku sosial anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD dan yang tidak mengikutinya. Pada penelitian ini, salah satu dari sepasang anak kembar identik diminta untuk mengikuti PAUD dan anak satunya lagi tidak mengikutinya, hanya di rumah saja. Peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan perilaku sosial pada anak yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD. Sebanyak 8 pasang anak kembar identik diukur perilaku sosialnya. Berikut data hasil penelitian. Lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya MD sama dengan 0
atau tidak ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Dan H alternatifnya, MD tidak sama dengan 0, atau ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD. Statistik ujinya, dari dua data yang didapatkan, dihitung DI-nya terlebih dahulu atau selisih dari data 1 dan data 2-nya. Lalu DI-nya dimutlakkan dan di ranking. Lalu ranking positif dan ranking negatif masing-masing dijumlahkan dan didapatkan T plus sama dengan 32 dan T min sama dengan 4. Juga N besarnya sama dengan 8. Dan karena hipotesisnya termasuk hipotesis dua arah, maka T hitung didapatkan dari minimal T plus dan T min, yaitu 4. Lalu untuk wilayah kritisnya, titik kritis pada tabel G dengan N sama dengan 8 dan alfa 0,05 sama dengan 4. Lalu H0 ditolak jika T kurang dari sama dengan 4. Untuk keputusannya, karena tadi didapatkan T sama dengan 4 dan 4 itu kurang dari sama dengan 4, maka keputusan tolak H0. Sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Untuk sampel besar akan dilanjutkan oleh teman saya, Umar. Baik Naswa, saya Umar akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk sampel besar atau jumlah selisih data yang tidak nol bernilai lebih dari 25, maka kita dapat mendekatinya dengan distribusi normal, yaitu dengan statistik uji yaitu Z sama dengan T dikurangi N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4 dibagi dengan akar N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 24 seperti pada layar. Untuk uji dua arah, hipotesis 0 yaitu M1 sama dengan M2, hipotesis alternatif M1 tidak sama dengan M2, maka titik kritis akan berada di sebelah kiri dan kanan, dan akan menolak hipotesis 0 jika p-value kurang dari sama dengan alpha per 2, atau kita juga dapat mengetahuinya dengan Z hitung kurang dari negatif Z alpha per 2, atau Z hitung bernilai lebih dari Z alpha per 2. Untuk uji satu arah, hipotesis 0 yaitu M1 kurang dari sama dengan M2, hipotesis alternatif M1 lebih dari M2, maka titik kritis akan di sebelah kanan, dan akan menolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan alpha, atau Z hitung bernilai lebih dari Z alpha. Untuk uji satu arah yang lainnya, hipotesis 0 yaitu M1 lebih dari sama dengan M2, hipotesis alternatif M1 kurang dari M2, maka titik kritis akan berada di sebelah kiri dan akan menolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan alpha, atau juga bisa kita ketahui dengan Z hitung akan bernilai kurang dari Z alpha. Untuk lebih memahami materi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Persoalan yang bergerak di bidang perakhiran mainan anak-anak ingin mengetahui apakah ada dampak kenaikan upah karyawan terhadap produktivitas yang diukur dari banyaknya unit mainan anak-anak yang dihasilkan per periode waktu tertentu. Tentunya, diharapkan ada kenaikan produktivitas seiring dengan kenaikan upah karyawan. Sebanyak 30 karyawan dipilih secara acak sebagai sampel penelitian dan diukur produktivitas sebelum dan sesudah kenaikan upah. Berikut data yang dihasilkan. Maka dari soal ini akan diujikan dengan alpha atau tingkat signifikansi sebesar 10%. Dapat kita ketahui, data yang nampak sudah berupa data rank. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 yaitu
selisih data bernilai 0, atau dapat kita katakan tidak ada kenaikan produktivitas karyawan setelah kenaikan upah. Selanjutnya, hipotesis alternatifnya yaitu selisih data tidak bernilai 0, atau kita dapat katakan ada kenaikan produktivitas karyawan setelah kenaikan upah. Selanjutnya, kita ranking data yang telah disediakan tanpa merata-ratakannya. Setelah itu, karena ini merupakan uji dua arah, maka kita menggunakan selisih data yang negatif, karena data yang bernilai negatif memiliki jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan data yang positif. Didapatkan rata-rata ranking berjumlah 53. Setelah itu, kita masukkan ke rumus statistik uji, yaitu Z sama dengan T dikurangi dengan N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4 dibagi dengan akar dari N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi dengan 24. Nilai T yaitu 53 dan nilai N adalah 26. Kita masukkan 53 dikurangi 26 dikalikan 26 plus 1 dibagi dengan 4 dibagi dengan akar dari 26 dikali 26 plus 1 dikali 2 dikalikan 26 ditambahkan dengan 1 dibagi dengan 24 dan akan menghasilkan nilai Z yaitu negatif 3,11. Kita mencari p-value dari Z sama dengan negatif 3,11 didapatkan hasil 0,0009. Selanjutnya, karena ini merupakan uji dua arah, maka nilai titik kritis akan berada di sebelah kanan dan kiri. Titik kritis tabel yaitu N sama dengan 26 dengan alfa atau tingkat signifikasi yaitu 10%, maka H0 akan ditolak jika p-value kurang dari alfa. Dari perhitungan yang kita lakukan tadi, kita mendapatkan p-value 0,0009 karena p-value kurang dari alfa yaitu 0,10, maka hipotesis 0 ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 10% atau tingkat kepercayaan 90%, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan produktivitas karyawan setelah kenaikan upah. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan contoh soal tadi dengan menggunakan SPSS? Oke, langsung masuk saja ke aplikasi IBM SPSS. Di sini, saya menggunakan versi 26. Karena pada contoh soal tadi hanya disediakan data rank, maka kita bisa membuat dua variabel terlebih dahulu, yaitu di sebelah kiri variabel temporary yang bisa kita isi dengan nilai 0 semua, dan variabel rank sebanyak 30 data. Apabila kita sudah masukkan datanya semuanya, jangan lupa untuk mengset tipe yaitu numerik, yaitu desimalnya 0, dan measure-nya ini kita bisa menggunakan scale ordinal ataupun nominal. Selanjutnya, setelah kita memasukkan data, kita bisa ke menu Analyze. Setelah itu Non-Parametric Test, setelah itu Legacy Dialogs, dan masuk ke dua Related Samples. Selanjutnya, jangan lupa untuk memasukkan var temp berada di variabel 1 dan variabel kenaikan upah berada di variabel 2. Setelah itu, kita checklist bagian Wilcoxon untuk test type-nya. Setelah itu kita klik OK, maka pada menu output akan tersedia beberapa informasi. Yang pertama, negative rank atau rank yang bernilai negatif sebanyak 6, dan jumlah rank tersebut sebanyak 53 dengan rata-rata 8,83, dan rank bernilai positif sebanyak 20 dan jumlahnya yaitu 298 dengan rata-rata 14,90.
dan pada data tersebut terdapat ties atau kesamaan data sebanyak 4 data, dan total data tersebut adalah 30. Kita juga dapat lihat di sini pada tes statistik nilai Z yaitu kurang dari 3,129 dan asymptotic yaitu 0,002. Di sini terdapat sedikit perbedaan dengan yang kita kerjakan sebelumnya karena pada aplikasi IBM SPSS ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Terlihat bahwa nilai Z negatif 3,129 dan asymptotic yaitu atau p-value 0,002 tidak berbeda jauh dari perhitungan yang telah kita lakukan, dan keduanya sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu akan menolak nol. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan produktivitas karyawan setelah kenaikan upah. Inilah cara mengerjakan contoh soal tadi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.